Dari kawasan pemukiman transmigrasi Sepunggur, Asian Survivor mengabarkan perjuangan para petani yang bermukim di lokasi ini. Ada dua orang yang sedang membuat tanggul sekaligus juga menjadi kolam ini, dikerjakan oleh Pak Sudiwani dan Pak Eko. Salah satu upaya untuk menanggulangi banjir dengan menambah ketebalan dari tanggul yang saat ini dibuat oleh Pak Eko dan Pak Sudiwani Rantau, Sobat Survivor. Yang dilakukan adalah di pertebal, lalu kemudian nantinya bisa semakin nyaman buat mereka untuk bertani, Sobat Survivor. Jadi tanah-tanah kemudian ditebalkan di sebelah sini dan secara tidak langsung terbentuklah kolam-kolam di sini yang nantinya bisa menjadi tempat untuk memelihara ikan, beternak ikan seperti itu. Ikan apapun itu yang jelas bisa tahan. Dan sebenarnya kayaknya lokasi rawa seperti ini cocok juga untuk jenis lobster air tawar sih, tapi nggak tahu nih. Saat ini yang dilakukan oleh Pak Wani. Nah, ini Pak Wani yang berwarna biru, hijau atau biru nggak tahu nih, pastinya hijau. Dan bajunya seperti seragam ya, Sobat Survivor. Tampak seperti seragam gitu. Dan Pak Eko menggunakan topi Dayak. Sudah terangkat itu ada fosil gading gajah tuh, dibuang sama Pak Wani. Oke, Sobat Survivor, jadi segala daya upaya dilakukan untuk menyelamatkan daun bawangnya. Terkendala pasang surut air laut ya, jadi sempat gosong mungkin sekitar 30% dari daun bawangnya, tapi beliau nggak menyerah untuk terus memastikan daun bawangnya nanti bisa berhasil hingga panen, Sobat Survivor. Kita hanya bisa meliput, kalau kita yang terjun nanti berat, mereka bawa saya ke kota nanti. Tidak kuat mereka angkut saya ke kota nanti. Apa diet, Mas? Ya benar ini. Kenapa badan mereka itu pada langsing-langsing? Karena tenaga super mereka gunakan. Tidak ketemu belut dari tadi Pak Eko. Kering nggak ada. Belut. Hah? Nggak ketemu belut. Nggak ada, dia kering betul Pak. Ada air dia, ada air ini. Luar biasa. Jadi upaya untuk mempertebal tanggul. Jadi dengan semakin tebalnya tanggul, otomatis memudahkan nanti Pak Sudiwani untuk semakin meninggikan tanggulnya. Kenapa bisa begitu ya? Tentu karena kalau nggak tebal tanggulnya agak sulit untuk menambah ketinggiannya seperti itu. Nah, jadi dilakukan adalah dengan mencangkulin kolam-kolamnya ini dan nantinya dijadikan sebagai tanggul di sebelah sini. Kira-kira seperti itu, Sobat Survivor. Dari sini tampak daun bawangnya yang baru ditanam beberapa hari yang lalu untuk menambah jumlah populasi daun bawang yang beliau kembangkan. Tuh, mereka sedang bekerja. Ini di bawah terik matahari, Sobat Survivor. Jadi terasa sekali betapa panasnya mereka bekerja saat ini. Ya, menghadap ke sana, Pak. Menghadap ke sana. Iya, nggak terlalu terkuras tenaga ya. Iya. Saya enak sih. Oh. Ya. Boleh.
kan? Wow, kayak muat sawit. Aduh. Enak juga punya bang. Kurang capek kita. Ini ya. Dia ni nggak bah kan? Ya. Enak posisinya dia. Kayak nombak sawit bang. Heeh. Kalau Anda penasaran dengan kolam yang sudah jadi, nah ini dia kolamnya nih. Tempat menaruh nyambe kata Pak Wani. Jadi ketika membuat tanggul otomatis akan meninggalkan lubang-lubang yang tersisa. Maka lubang-lubang itu pun menjadi kolam sama Pak Wani untuk memelihara ikan. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui tuh. Jadi ini pemandangan baru di lahan Pak Sudiwani saat ini, Sobat Survivor. Sudah ada kolamnya, jadi bisa memelihara ikan nantinya. Dan tentu upaya manual dilakukan untuk menambah ketinggian tanggul, harapannya nanti bisa lebih aman dari pasang surut. Anda bisa membayangkan 50 kali 50 meter ini, 50 meter persegi maksudnya mereka harus buat untuk memastikan ketinggian dari lahan mereka. Oi, kucingnya juga ikut dari sana tak? Dari rumahnya Pak Eko dari sayur. Oh alah. Dari godong jejer. Ya. Dari Genjer. Kita coba mendekat lagi. Nah, ini selesai dalam setengah hari, luar biasa. Kalau mungkin saya yang kerjakan mungkin seminggu baru selesai. Jadi upaya kita untuk terus mengawal perjuangan mereka di lahan ini seperti ini nih. Anda bisa menjadi salah satu saksi bagaimana betapa giatnya mereka membuat tanggul, sekaligus juga menjadikan lahan yang awalnya datar seperti ini menjadi cekungan kolam untuk memelihara, entahlah nanti ya. Prosesnya masih panjang ya, untuk memelihara ikan apa itu nanti masih lama. Apakah gabus, apakah nila, apakah lele, semua bisa, tapi semua berproses terlebih dahulu.
Nah, di sebelah sini beberapa gulutan jadi rusak, sobat survivor. Rusaknya lumayan banyak ya, terganggu pertumbuhannya. Anda bisa melihat ini. Tumbuhnya kurang baik, sobat survivor. Sini lagi. Nah, ini perbandingannya dengan yang di sini. Sempat mengalami stres, tapi Pak Iwani masih yakin kalau beberapa di antaranya masih bisa dipulihkan katanya. Ya, semoga lah bisa panen sebelum November, karena apa namanya, diperkirakan November juga air masih tinggi-tingginya nanti. Jadi banjir tanpa hujan itu adalah suatu peristiwa yang atau fenomena yang biasa terjadi di pesisir, bukan cuma di Kalimantan ya, saya rasa di berbagai pesisir di seluruh dunia seperti itu. Ya, sepertinya ayam-ayamnya masih mengenal saya nih. Tuh. Halo. Tapi jauh lebih sehat sih ayamnya nih. Tuh, sudah merah-merah semua ininya. Sehat-sehat. Sementara kalau kita lihat di sebelah sini itu tanaman cabenya, ini kayaknya, oh ini bisa nih, nanti mungkin disiram lagi sama Bu Wani. Ditanam, disiapkan ribuan cabai di lahannya, di atas maupun juga di bawah itu sudah disiapkan tuh. Nah, cabai-cabainya aman dari serangan banjir somehow. Tuh, wow, panas menyengat sobat survivor, tapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus menggali dan terus menggali. Sambil menunggu ekskavator, mereka sudah bekerja duluan. Jadi apa namanya, mereka tidak bergantung sama alat. Kalau ada alat datang ya tentu mereka sangat bersyukur, tapi kalau mungkin masih terkendala karena kerusakan, maka ini upaya yang dikerjakan terlebih dahulu secara manual. Mereka membuat tanggul di depannya seperti ini. Jadi nantinya lebih tebal dan lebih tinggi lagi nantinya sobat survivor. Yang awalnya setipis ini nantinya bisa lebih tinggi, bahkan mungkin ukuran 1,5 meter nanti lebarnya kalau kita perhatikan, atau bahkan lebih lebar lagi. Minum boleh Pak Eko? Iya. Kopi Mas.
Jadi melakang kan. Mereka sudah istirahat sejenak. Ini masih seperti ini suasananya, kurang lebih sama seperti kayak yang kita liput sebelumnya. Masih ada banyak yang mesti akan ditanam, tapi yang paling penting juga itu selain penanaman juga pengendalian banjir. Oleh karena itu yang menjadi concern dari Pak Budi, Pak Sudiwani ini, Wani Rantau, juga Pak Eko saat ini. Luar biasa. Campur itu tendang. Sendu kaki dia. Pak, betul cangkulnya mana? Pak Jumiran. Pak ini, Pak Wani. Itu ada 1, 2, 3. Ada yang dibawa dari rumah kah Pak Eko? Ada. Oh. Kalau kita Pak Eko, amit Pak, bubunya coba kita cek. Bisa langsung dioperasikan nanti kan? Sore-sore nanti gimana Pak Eko? Ada di rumah cuma harus ganti kita soalnya. Ini yang cepat apa? Itu nyari udang itu nah. Ini yang cepat rusak dia di sini kan. Iya. Ini yang dalam. Ada di rumah baru dibeli juga tuh. Langsung rusak. Baru berapa kali pakai, ininya bekarat kan. Kena asin. Ini kawat lingkaran kan ya, yang sempat melengket besinya tuh, kawatnya tuh. Oh, ternyata sudah ada sajian. Oh, Memang kalau ini Jangan, masuk mas. ada sini aja. Sajian penunda lapar nih. Ajian penunda lapar. Yang hijau punyanya Mas Jiwa. Ipang. Yang hijau. Di dalam situ loh mas, men. Coba kita cek dulu. Aman aja sini aja Pak. Nggak usah di dalam, di sini adem kok. Tuh. Bisa dapat ikan kita nanti nih Pak. nah, Kayak tudung saji. Ya tudung saji. iya. Tapi nggak ada lubang kayak namanya. Nggak aman aja. Udang nih. Nah, ini Ini lagi. kalau pas dapat itu baru di videoin sama Bu Wani itu. Oh, Itu dipasang di depan rumah situ bisa nggak Pak Eko? Bisa dikasih bersih dia kan? Iya. Pasang ban kelapa dalamnya. Iya. Oh yang cepat rusak jari-jarinya itu. Ini, itu kan ada kawat tuh. Ya. Nih kan? Ah, Nih yang dalam nih ada kawat tempat melengket besi. Apa nih ada kawat halus tuh kan? ah. Itu kalau batagar tuh itu rusak, lepas semua sudah nih. Oh jari-jarinya itu. Ya, jadi ini harus kita ganti kayaknya dia. Pakai apa? Tali, pakai tali pancing dulu lebih kuat kayaknya. Dia enggak batagar kan. Ah. Bisa. Ada di rumah masih baru tuh. Berapa kali pasang aja ada. Siapa tuh? Hah? Ini bukan dari bawah kan? Jualan Pak itu. Oh tukang rongsok. Besi tua, Pak. Ya, Besi limau tuh Itu berapa ada nih? besi itu. Itu ada satu besi itu. Iya, itu. Jangan Yang hitam ada tuh. itu. Lumayan itu. Iya, Mas. Lumayan 1 itu. juta itu. Terima kasih ya Mas. Nanti kita pasang buat Apa, Le? nyari ikan. Oh, udang, Ding. Ikan juga masuk. Oh, ikan juga masuk. Sini aja Pak, aman Pak sini. Di sini nanti dikasih parutan ke Kita makan kayak tudung seperti endok. Oke, ini orangnya bontot Intalu. Intalu pejarang ini. Ya. Ah, Intalu dijarang sekalinya. Nah. Nanti minta parutan kelapa Mbak Eka. Nanti. Paling mantap tuh sebenarnya kalau kotoran kotoran. Ya. Ini kita kembali memantau nih. Jadi di antara yang gagal, yang mati karena banjir, banyak juga yang sebenarnya yang selamat. Banyak yang besar-besar sobat survivor. Daun bawangnya. Ada jenis memang. Enak tahan tuh. Kalau di Jawa mengkar kayak itu. Apa yang lain enggak? Ya. Cuma jenis daun bawangnya kan. Iya, ada yang apa tuh? Kalau kita bandingkan manusia yang mentalnya apa? Ya. Ya. Lemah, Ya. nggak tahan gertak kan? Ya. Itu. Daya tahan tubuhnya.
Kayak kita bandingkan di situ. Jadi kayak manusia ya itu kan. Ada yang tahan apa tuh, yang baja mentalnya, ada yang tidak tahan. Nah, bawang ya itu nih. Kayaknya persis itu dia nih ya, dan ini tahan nih. Jadi emang positif ini kayaknya nih ya. Ada yang apa? Dari air hujan bisa lebih mantap lagi kalau sudah dicampur pupuk. Ada tempat pencampurannya tuh. Ya mudah-mudahan selamat, masih ditinggalin sedikit. Sudah nih. Air mati sudah. Air sudah mati ya. Ya. Jadi yang dikerjakan oleh Pak Eko dan Pak Sudiwani. Tadi malam pasang udah ada tinggi Pak? Ya, kecil jauh. Sudah kecil sudah. Jauh sudah di apa ini namanya? Kukunya itu aja. Oh. Jadi pas pasang gitu, pasang mancing mantap ya Pak ya? Ya. Luar biasa. Mana ini? Cari lauk. Ya kah? Ini jam 4. Jam 4. Susah 4, mencari lauk dulu ya? Ya. Kok jala sama bubu kan? Ya. Waktunya istirahat kan jam 4. Ya. Boleh cari ikan. Kita cari udang. cari lauk. Bawa bubu, bawa jala. Iya, kita kan nggak punya apa itu sayur sudah. Karena waktunya sudah waktu istirahat ya. Besok kita lanjut. Ya. Ini mau pasang bubu di mana rencana? Mau pasang tempat sana tuh? Ya, itu yang banyak udang tuh. Enggak lah. Bawa satu aja bubu kita. Tahu gitu bawa 2 tadi, masih ada 1 di rumah. Apa tuh? Cuman ada juga dia mungkin masuk. Cuma bawa apa bisa kita mungkin bawa bubu bambu tuh Bang. Oh gitu. Kalau bubu yang satu tuh rusak, kita kena juga bumbu payung tuh, bumbu payungnya baru kayak ini. Ya. Cuman dia apanya enggak mau pas sudah enggak ada nyangkutnya apa itu lepas kan. Kawatnya tuh betagar. Ya. Jadi waktu istirahat di sela-sela sore yang sudah cukup melelahkan buat mereka rencana untuk mencari sesuatu di sungai. Jadi bubu dipersiapkan. Bubunya Pak dibawa. Oke. Ya. Kalau ya umpannya Pak, umpannya. Ada kelapa sana. Oh ya. Sekalian lah Pak. Kita mau melihat mereka mencari ikan dulu Sobat Survivor. Karena ini sudah sore, jadi mereka istirahat dulu. Dan saya juga bawa sagu buat Pak Eko masak tuh. Siapa dibuat masaknya sini aja Kak Bu nih? Ya. Itu ada sagu di. Anunya. Istrinya Pak Eko yang bisa. Oh gitu. Ya, masak sagunya kan Mas. Oh, dia ada ya. Ya, ditaruh situ lah sama Pak Eko di depan. Bikin sagu sama kapurung kah Mas? Ya, kapurung. Nah, itu bisa itu istrinya Pak Eko. Ya, banyak sayur di sana juga kan? Ya, kapan mau bikinnya? Oh kan besok lah berarti. Oh ya, besok Mas juga kesini kan? Siap. Oke, nanti kan saya bilang sama itu istrinya Pak Eko kan kita bikin bareng-bareng kapurung Mbak. Mas Rifan mau kesini gitu kan? Siap. Kita bisa bantu aja itu. Jadi gimana bikin video hari ini? Ada itu, Mas? Berapa video? 1. 1 video. Siap. Masih 1 video. Satu-satu, Mas. Siap. Satu nanti. Kami pergi cari ikan dulu. Iya, Mas. Semoga dapat ikan. Ya bersama Pak Sudiwani. Kita coba jalan-jalan dulu ke tempat mencari ikan. Udah sore, ternyata udah jam 4. Waktunya beliau untuk istirahat bersama Pak Eko. Lanjut dengan kegiatan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Asian Survivor. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu. Sebab kau terlalu
Ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Oh, dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Oh, oh. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
timur mentari bersinar, menyapa rimba yang hijau menghampar. Sungai mengalir membelah negeri, membawa cerita sejuta harmoni. Hutan lebat penuh misteri, rumah enggang dan rusa menari. Ombak berbisik di pesisir pantai, menyanyikan lagu damai. Kalimantan Utara, tanah nan indah, surga hijau penuh anugerah. Gunung menjulang, laut membentang, cintaku kekal takkan hilang. Di desa kecil petani bercanda, menanam padi di tanah yang jaya. Nelayan berlayar mencari